Terungkap, ternyata Justin Hubner pernah jadi striker. Inilah kisah tawa Mark Klok yang menggemparkan dunia sepak bola. Siap-siap terpesona. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal mengguncang dunia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Mengejutkan, Marcelino Ferdinand mungkin bergabung dengan Muangthong United. Apa yang terjadi selanjutnya? Berikut ini fakta benarnya. Rekan Bagot dicuki Shin Tae-yong kini bersinar di Liga Inggris. Apakah ini akhir dari kontroversi? Begini kisah dramatisnya. Arkan Kakak, respons elegan di balik hujatan netizen. Kinerja timnas U19 raih kesuksesan gemilang. Arkan Fikri semangat raih impian timnas Indonesia. Siap berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertarungan seru timnas U20 Indonesia versus Argentina, Indra Syafri ungkap target rahasia. 99% pembangunan pusat pelatihan timnas di IKN siap jadi mimpi indah sepak bola Indonesia. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia bakal kuasai ASEAN, siap jadi raja baru sepak bola. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Terungkap, ternyata Justin Hubner pernah jadi striker. Inilah kisah tawa Mark Klok yang menggemparkan dunia sepak bola. Gelar tawa menggema ketika Mark Klok mendengar pengakuan mengejutkan dari Justin Hubner yang mengklaim pernah berperan sebagai striker di awal karier sepak bolanya. Siapa sangka rekan setimnya yang sekarang menjadi bek tangguh itu ternyata memulai perjalanan sebagai penyerang? Tawa Mark Klok tak bisa terhindarkan saat ia mendengar kisah tersebut. Justin Hubner yang kini berusia 20 tahun memulai petualangannya dalam dunia sepak bola di bawah naungan Den Bosch Youth. Ia terus menapaki tangga kesuksesan hingga akhirnya bergabung dengan Wolverhampton Wanderers U18 dan bahkan sempat bermain untuk Cerezo Osaka. Dalam sebuah perbincangan yang mengasyikkan di kanal YouTube Mark Klok, Justin menceritakan bahwa ia awalnya berposisi sebagai striker. Saya memulai karier sepak bola sebagai striker, ungkap Justin dengan penuh semangat diiringi senyum lebar saat diunggah pada Jumat. Mendengar pengakuan ini, Mark Klok yang berusia 31 tahun tidak dapat menahan tawa kerasnya. Namun tawa itu bukanlah bentuk ejekan. Klok memahami bahwa banyak pesepak bola ternama yang memulai karier dari posisi striker. Justin menjelaskan bahwa pilihan awalnya sebagai penyerang didorong oleh hasrat untuk mencetak gol dan memberikan assist. Namun seiring berjalannya waktu, ia menemukan jati dirinya yang sebenarnya saat beralih ke posisi bek tengah yang solid. Striker biasanya banyak mencetak gol, banyak umpan assist juga. Tapi pada akhirnya saya memilih menjadi pemain belakang, kata Justin dengan penuh keyakinan. Ia menambahkan jadi awalnya saya bermain sebagai gelandang dulu. Kemudian pada akhirnya saya menemukan posisiku sebagai bek tengah. Saat ini Justin telah menjelma menjadi bek andalan bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan penampilannya yang luar biasa, ia telah membantu skuad Garuda menembus babak 16 besar Piala Asia dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya sangat menikmati bermain untuk timnas Indonesia. Itu luar biasa, tandasnya dengan semangat yang membara, mencerminkan betapa berartinya pengalaman tersebut baginya. Saksikan perjalanan inspiratif Justin Hubner dari striker yang penuh ambisi hingga menjadi bek tangguh yang membuat bangga seluruh bangsa. Siap-siap terpesona. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal mengguncang dunia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Bersiaplah,
Karena Maarten Paes akan menjadi bintang yang bersinar terang bagi timnas Indonesia saat mereka menghadapi tantangan megah melawan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan spektakuler ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada hari Jumat 6 September 2024. Kedatangan Maarten Paes di timnas Indonesia bukan sekadar kabar biasa, ini adalah ledakan semangat yang bakal mengubah jalannya pertandingan. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa Maarten Paes akan menjalani sidang penting di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Kamis 15 Agustus 2024. Jika hasilnya berpihak pada kita, maka Paes akan segera terdaftar dan memperkuat lini pertahanan Garuda. 15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, ujar Yunus Nusi dengan penuh harapan di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024. Dan ketika itu terjadi, timnas Indonesia akan memiliki benteng pertahanan yang tak tergoyahkan. Kedatangan Maarten Paes akan memancarkan aura percaya diri luar biasa di antara para pemain belakang seperti Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Pertanyaannya, strategi cerdik apa yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong untuk menghancurkan pertahanan lawan? Diprediksi Shin Tae-yong akan menggunakan formasi Ciamik 3-4-3. Maarten Paes akan menjabat sebagai kiper, sementara di belakangnya terdapat 3 pilar kuat, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Di sisi sayap, Sandy Walsh dan Calvin Verdonk siap menyerang dengan semangat juang tak terbendung. Untuk menguasai lini tengah, ada duet maut Tom Haye dan Nathan Chu Aon yang siap mengguncang. Dan di depan, trio dinamis akan diisi oleh Marcelino Ferdinand winger kanan, Rafael Struijk winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen penyerang tengah yang siap mencetak gol-gol luar biasa. Meski prediksi line-up ini sudah menggoda imajinasi, perlu diingat bahwa ada kemungkinan PSSI mendatangkan pemain-pemain berbakat keturunan lainnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan September 2024. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah momen yang bisa jadi sejarah bagi sepak bola Indonesia. Mengejutkan, Marcelino Ferdinand mungkin bergabung dengan Muangthong United. Apa yang terjadi selanjutnya? Berikut ini fakta benarnya. Dunia sepak bola Indonesia dihebohkan oleh kabar mengguncang tentang Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat timnas Indonesia yang dikabarkan bakal bergabung dengan Muangthong United. Spekulasi ini mencuat dari akun X Indotransfer yang mengisyaratkan bahwa salah satu bintang timnas Indonesia akan memperkuat skuad Liga 1 Thailand untuk musim 2024 hingga 2025. Penggawa timnas Indonesia dikabarkan bakal gabung dengan klub Liga Thailand untuk musim 2024 hingga 2025 ini. Pemain yang bersangkutan dikabarkan telah tanda tangan kontrak dan tinggal diumumkan resmi ke publik. Apakah salah satu dari 4 pemain yang sempat aku singgung beberapa hari lalu di bawah ini? Menarik ditunggu, tulis akun @indostransfer dengan penuh misteri. Keempat pemain yang disinggung dalam rumor tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Justin Hubner. Namun sorotan saat ini tampaknya mengarah pada Marcelino Ferdinand dan petunjuknya sangat mencolok. Indikasi mengejutkan muncul ketika Marcelino Ferdinand tiba-tiba mengikuti akun Instagram Jacob Mahler, bek timnas Singapura yang baru saja bergabung dengan Muangthong United setelah musim lalu bermain untuk Madura United. Apakah ini tanda bahwa Marcelino akan segera menyusulnya ke Thailand? Namun berita ini tidak diterima dengan tangan terbuka oleh netizen tanah air. Banyak dari mereka yang merasa geram menginginkan agar Marcelino Ferdinand melanjutkan kariernya di Eropa, alih-alih memilih untuk bersaing di Asia Tenggara. Meski begitu, langkah berani Marcelino di usia muda 19 tahun ini patut diacungi jempol. Kini semua mata tertuju pada keputusan yang akan diambil Marcelino Ferdinand. Jika rumor ini terbukti benar dan ia bergabung dengan Muangthong United, dia akan bergabung dengan 2 pemain Indonesia lainnya yang juga berkarier di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam di Port FC dan Yanto Basna di PT Prachuap.
Perlu dicatat, Muang Thong United musim lalu berhasil menempati posisi 5 di Liga 1 Thailand 2023 hingga 2024 yang memastikan mereka lolos ke AFC Champions League 2 musim 2024 hingga 2025. Dalam kompetisi bergengsi ini, mereka berpotensi bertemu dengan Persib Bandung. Saksikan terus perkembangan menakjubkan ini. Apakah Marcelino Ferdinand akan benar-benar menjadi bagian dari sejarah Muang Thong United? Drama transfer ini semakin panas dan penuh misteri. Elkan Bagot dicuki Shin Tae-yong kini bersinar di Liga Inggris. Apakah ini akhir dari kontroversi? Begini kisah dramatisnya. Kisah luar biasa Elkan Bagot yang dicuki oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia kini mengguncang dunia sepak bola karena dia telah melesat ke kasta tertinggi Liga Inggris. Namanya sekarang bersinar di dalam proyeksi skuad Ipswich Town dan perjalanan ini patut untuk diulas secara mendalam. Konflik antara Bagot dan Shin Tae-yong berawal dari insiden mengejutkan ketika sang pemain tidak memberikan jawaban atas surat pemanggilan menjelang playoff cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024 pada awal Mei 2024. Saat itu Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Timnas Guinea U23 di Paris dan Shin berencana menjadikan Bagot sebagai pilar utama di lini belakang. Setelah kembali dari masa peminjaman di Bristol Rovers, Bagot seharusnya bebas dari kewajiban klub dan siap membela tanah air. Namun ketidakresponsifan Bagot terhadap surat PSSI membuat Shin meradang. Akibatnya sang pelatih membalas dengan keputusan yang mengejutkan tidak memanggilnya untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Irak pada 6 Juni dan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda rekonsiliasi antara kedua sosok ini. Di tengah kontroversi yang menyelimuti hubungannya dengan Shin, kabar menggembirakan datang dari Bagot. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini resmi terdaftar dalam skuad Ipswich Town untuk Premier League, liga paling bergengsi di Inggris untuk musim 2024 hingga 2025. Nama Elkan Bagot tercatat di situs resmi Premier League membuka peluang bagi dirinya untuk bersinar di kompetisi yang dikenal sangat ketat ini. Namun nasib Bagot kini sepenuhnya berada di tangan pelatih Ipswich, Kieran McKenna, mantan asisten pelatih Manchester United. Ada kemungkinan besar Bagot akan dipinjamkan ke klub lain agar bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan meningkatkan pengalaman di lapangan. Satu hal yang perlu dicatat adalah kontrak Bagot yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Dengan demikian, Ipswich Town harus berpikir cermat jika mereka ingin mempertahankan talenta muda ini di Stadion Portman Road. Inilah kisah Elkan Bagot yang awalnya dicueki oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, kini bertransformasi menjadi bintang yang bersinar di kasta tertinggi Liga Inggris. Kita semua menantikan langkah selanjutnya dari perjalanan dramatisnya ini. Apakah ini akan menjadi awal dari sebuah era baru dalam kariernya? Arkan Kakak, respons elegan di balik hujatan netizen. Kinerja Timnas U19 raih kesuksesan gemilang. Pemain muda berbakat Timnas U19 Indonesia, Arkan Kakak akhirnya berbicara setelah dihujani kritik pedas dari netizen. Kritikan ini muncul akibat penilaian yang tajam terhadap penampilannya di Piala ASEAN U19 2024. Banyak yang merasa bahwa Arkan Kakak mengecewakan sebagai striker andalan Timnas Indonesia. Di usianya yang baru 16 tahun, Kakak terus mendapat kepercayaan untuk bermain dari pelatih Indra Syafri. Namun meski berjuang keras, ia hanya mampu mencetak 1 gol dari 5 pertandingan yang dilakoninya. Menanggapi gelombang kritik yang datang, Arkan Kakak memberikan respon yang sangat berkelas, menunjukkan sikap positif yang patut dicontoh. Sebagai pemain dari klub Persis Solo, Kakak memilih untuk tidak terpengaruh oleh semua komentar negatif tersebut. Dia lebih memilih fokus pada kerja keras dan perbaikan diri agar bisa tampil lebih baik di masa depan. Saya nggak terlalu menanggapinya. Kayak fokus aja ke diri sendiri, ucap Kakak dengan ketenangan yang mengagumkan.
Pelatih Indra Syafri juga angkat bicara, menunjukkan dukungannya kepada Arkan Kakak di tengah kritik yang menghujani pemainnya. Coach IS, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Kakak masih terlalu muda untuk dibebani harapan yang berlebihan. Mohon saya yang dibully saja. Jangan pemain saya, kasiha. Arkan Kakak masih berusia 17 tahun, tegas Indra Syafri dalam sebuah pernyataan kepada awak media di Plaza Mandiri, Jakarta. Sementara itu, perjuangan timnas U19 Indonesia terbayar lunas ketika mereka berhasil meraih gelar juara Piala ASEAN U19 edisi 2024 dengan performa yang gemilang. Skuad Garuda Nusantara mengangkat piala dengan hasil sempurna, mencatatkan kemenangan dalam semua laga yang dilalui. Mereka meraih kemenangan spektakuler atas Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2 di babak penyisihan grup. Di semifinal, mereka mempermalukan Malaysia dengan skor 1-0, dan di final, timnas U19 Indonesia menumbangkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Arkan Kakak pun merasa bersyukur bisa berkontribusi bagi timnas U19 Indonesia dalam meraih kesuksesan ini. Senang dan bangga juga bisa juara, ungkap Kakak, mencerminkan rasa syukur dan kebanggaannya setelah pencapaian luar biasa ini. Dengan sikap positif dan dukungan dari pelatih, Arkan Kakak dan timnas U19 Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan cemerlang mereka? Arkan Fikri semangat raih impian timnas Indonesia. Siap berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar bahagia datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat Arema FC, Arkan Fikri, mengungkapkan harapannya untuk dipanggil oleh Sintayong ke skuad timnas Indonesia senior. Pernyataan penuh semangat ini disampaikan setelah laga semifinal Piala Presiden 2024 antara Persis Solo dan Arema FC yang digelar di Stadion Manahan. Arkan Fikri tampil sangat gemilang sebagai pengawal ini tengah tim Singoedan membantu timnya meraih kemenangan dan melaju ke final Piala Presiden 2024 dengan skor 2-0. Dengan penampilan cemerlang tersebut, kepercayaan diri Arkan pun melambung tinggi dan semakin mantap untuk mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, ujarnya dengan antusias. Ia juga menambahkan kalau sekiranya belum berhasil, kita berlatih terus. Ini adalah semangat yang harus ditiru. Arkan yang baru berusia 19 tahun sadar bahwa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih tangguh. Di grup ini, tim Garuda akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai petualangannya pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi dan 5 hari setelahnya mereka akan menjamu Australia di kandang sendiri. Arkan Fikri berharap agar timnas bisa tampil maksimal dan memiliki kepercayaan diri saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Semoga hasilnya baik, yang pasti kualitas lawan lebih bagus di ronde ketiga. Semoga timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri saat menghadapi ronde ketiga. Itu saja, tutupnya dengan penuh harapan. Sementara itu, Arema FC sudah ditunggu oleh Borneo FC di final Piala Presiden 2024, di mana Arkan Fikri diprediksi bakal menjadi andalan tim. Pertandingan seru ini akan digelar pada 4 Agustus 2024 di Stadion Manahan, Solo. Dan Arema FC berambisi untuk mempertahankan gelar juara Piala Presiden yang diraih 2 tahun lalu, di mana mereka juga berhasil mengalahkan Borneo FC di partai final. Kita semua tak sabar menanti aksi Arkan Fikri dan Arema FC di final. Apakah mereka akan mengukir sejarah baru dan meraih kesuksesan gemilang? Pertarungan seru timnas U20 Indonesia versus Argentina, Indra Syafri ungkap target rahasia. Timnas U20 Indonesia siap menghadapi tantangan besar saat bertemu Argentina U20 dalam turnamen Seoul Earthon Uscup 2024 yang akan digelar di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan.
pada 28 Agustus 2024. Pertandingan ini menjanjikan keseruan dan ketegangan yang tak terelakkan. Pelatih Indra Syafri memiliki target khusus untuk anak-anak asuhnya dalam turnamen ini. Tak hanya Argentina, Garuda Muda juga akan berhadapan dengan Thailand pada 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan pada 1 September 2024. Namun menariknya, Indra Syafri tidak membidik kemenangan dalam 3 laga uji coba ini. Sebagai mantan pelatih Bali United, dia lebih mengutamakan manfaat yang bisa diperoleh tim merah putih dari pengalaman di turnamen ini. Turnamen ini merupakan langkah penting sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Dan mereka akan bertindak sebagai tuan rumah pada ajang yang berlangsung dari 21 hingga 29 September 2024. Indra Syafri berencana mengumpulkan para pemainnya pada 11 Agustus 2024, di mana mereka akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum terbang ke Korea Selatan. Target saya mematangkan tim sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar September mendatang, ungkap Indra Syafri kepada awak media, termasuk Bola Sport. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat juga meminta kepada para pecinta sepak bola Indonesia untuk tidak memberikan target terlalu tinggi kepada timnya selama turnamen ini. Indra Syafri ingin menghindari situasi yang sama ketika timnas U20 Indonesia mengikuti turnamen Toulon di Perancis, di mana mereka tidak meraih satu kemenangan pun saat berhadapan dengan Ukraina, Panama, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Saya ingin mematangkan taktik dan strategi dalam laga uji coba ini. Seperti saat kemarin di Prancis, kenapa semuanya ribut saat kami kalah? Tahu tidak siapa yang kami lawan kemarin? Ungkapnya dengan nada tegas. Ia melanjutkan bahwa ada 3 level dalam laga uji coba. Pertama, setiap tim ingin menghadapi lawan yang kuat. Kedua, menghadapi tim yang selevel. Dan ketiga, tim yang kualitasnya di bawah. Ketiga level ini ada tujuannya, yakni untuk menghadapi event sesungguhnya. Puncaknya itu event, jangan uji coba jadi polemik. Atau mau dibalik nih, tidak perlu juara di event, tapi pas uji coba menang terus. Mau pilih yang mana? Tutup Indra Syafri dengan pertanyaan menggugah. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas U20 Indonesia siap mengguncang panggung internasional. Apakah mereka bisa mengatasi tantangan berat dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kualifikasi Piala Asia U20? Mari kita saksikan bersama. %99% pembangunan pusat pelatihan timnas di IKN siap jadi mimpi indah sepak bola Indonesia. Pembangunan pusat pelatihan tim nasional Indonesia di ibu kota Nusantara kini telah mencapai angka menakjubkan, yaitu 99%. Dalam pengumuman resmi dari PSSI yang dirilis pada Jumat lalu, pusat pelatihan ini didukung oleh FIFA dan terdiri dari fasilitas-fasilitas canggih, termasuk 2 lapangan sepak bola, 2 gedung asrama, dan ruang ganti yang telah dilengkapi dengan furnitur yang nyaman. Namun untuk fasilitas yang didukung oleh pemerintah, progresnya masih sekitar 50%. Fasilitas tersebut mencakup 2 gedung asrama, area lanskap yang indah, lapangan multisport, jalan kawasan, dan area parkir yang direncanakan akan selesai tepat waktu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa fasilitas pelatihan sepak bola yang dibangun akan memiliki 8 lapangan sepak bola yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Saat ini 2 lapangan, 1 dengan rumput alami dan 1 lagi dengan rumput sintetis, hampir rampung sepenuhnya. Asrama untuk tim Garuda pun tak kalah mengesankan dengan kapasitas total 138 orang. Di dalamnya terdapat 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar tunggal untuk tim pelatih, serta 6 suite untuk pelatih kepala. Selain itu, para pemain juga akan mendapatkan akses ke fasilitas fisioterapi, gym, dan perawatan medis yang lengkap. Pusat pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pilar utama untuk mengembangkan potensi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Dengan dukungan fasilitas yang modern dan nyaman, para pemain diharapkan bisa berlatih dengan optimal dan mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia bakal kuasai ASEAN, siap jadi raja baru sepak bola. Media Vietnam, Soha, memberikan pandangan yang menggembirakan bagi para pencinta sepak bola Indonesia dengan menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menggeser posisi Vietnam dan Thailand sebagai penguasa sepak bola ASEAN. Selama hampir 1 dekade terakhir, kedua negara tersebut telah mendominasi arena sepak bola regional dengan prestasi luar biasa di Piala ASEAN. Sejak 2014, tak ada tim lain yang mampu meraih gelar juara selain Thailand dan Vietnam. Thailand mengoleksi 4 gelar 2014, 2016, 2020, dan 2022, sementara Vietnam meraih piala pada 2018. Namun Soha menegaskan bahwa status dominasi Vietnam dan Thailand kini berada di ujung tanduk. Penilaian ini berakar dari keberhasilan Indonesia dalam menerapkan program naturalisasi pemain yang strategis. Media tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan naturalisasi yang dilakukan secara menyeluruh akan memberikan dampak yang luar biasa. Dengan menaturalisasi pemain muda, Indonesia tidak hanya menjamin kekuatan tim di masa depan tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Kebijakan naturalisasi sepak bola tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Jika diterapkan dengan cara seperti yang dilakukan Indonesia, maka hasilnya akan sangat dahsyat. Indonesia dengan cepat menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Asia Tenggara, tulis Soha. Di tengah optimisme ini, timnas Indonesia berpeluang untuk mengakhiri dominasi Vietnam dan Thailand dalam ajang Piala ASEAN 2024 yang akan dimulai pada bulan November mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan bertanding di grup B melawan Laos, Myanmar, Filipina, dan tentu saja Vietnam. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Indonesia segera melampaui kedua tim tersebut dan merebut tahta sebagai raja sepak bola ASEAN.